pagi sampai di SDN Ujung 13. Kali ini kita mulai masuk di gerbang utama SDN Ujung 13. Jadi anak-anak kalau pagi masuknya lewat pintu sini didampingi oleh petugas keamanan kita, masuk menuju lapangan untuk terus masuk ke naruh sepedanya di belakang gedung yang sebelah sana. Saat ini kita memasuki taman hidroponik kita karena situasi masih pandemi COVID-19 sehingga tanamannya masih belum ditanam. Tapi kita sudah panen 4 kali sawi daging, kemudian kangkung, dan terakhir kemarin adalah melon. Anak-anak diajari menanam secara hidroponik. Kepala sekolah kita. Di sini ada ruang tamu yang digunakan untuk menerima tamu atau rapat para waka atau rapat para koordinator kelas. Di sini juga ada koleksi piala-piala yang sudah kita terima dari murid kita. Ada dari lomba non-akademik terutama silat sampai tembus sampai juara nasional di Bandung. Piala-piala dari olahraga tradisional dan berbagai macam prestasi yang sudah diraih oleh murid-murid SDN Ujung 13. Biasanya pada saat pelajaran agama, guru agama mengajar anak-anak untuk melaksanakan sholat duha atau untuk praktek sholat murid-murid SDN Ujung 13. Ini adalah kantin bersih dan sehat SDN Ujung 13 karena masih pandemi COVID-19 sehingga kantin masih kita tutup dan akan beroperasi lagi ketika sekolah sudah normal. Di mana nanti anak-anak akan berhubungan dengan UKS karena ada imunisasi dari puskesmas, dari dinas kesehatan. Di sini ada ruangannya, ada meja di sini penerimaan untuk anak-anak yang mau berobat apabila terjadi cedera. Juga di sini ada ruangannya. Ini adalah Ibu Mia petugas UKS. Di sini juga untuk mengukur tinggi badan juga ada. Nanti setiap semester atau setiap tahun atau setiap triwulan pasti ada pemeriksaan berkala setiap 3 bulan sekali mestinya, dan harus itu untuk mengetahui perkembangan anak-anak di sekolah ini. Ini ada mengukur berat badan. Nah, di sini berat badan timbangan ini gunanya untuk menjaga keseimbangan antara tinggi badan dan berat badan. Apabila anak-anak cedera bisa ini ada tempat tidur pasien di sini. Tapi mudah-mudahan anak-anak apabila kegiatan di sekolah tidak terjadi apa-apa dan selalu sehat selalu. Di sini juga ada rencana kegiatan di sini pelayanan gizi. Ya, pelayanan gizi setiap bulan sekali. Ada macam-macam nanti yang diberikan dalam pelayanan gizi, ya. Nah, anak-anak, baiklah kita akan menuju keluar. Ya, jadi kalau anak nanti apabila pada waktu belajar tidak merasa tidak sehat, bisa datang ke UKS karena ada petugas UKS dan dokter kecil yang siap melayani anak-anak semua warga SDN Ujung 13. Sekian, terima kasih. Dah.
masuk ini ada protokolnya. Di dalam perpustakaan ini banyak buku-buku. Ada buku baca cerita, buku pelajaran. Semuanya banyak sekali macamnya. Ini ada ruangannya dan tempat duduknya. Ya, di dalam perpustakaan tidak boleh banyak bicara. Perpustakaan gunanya untuk membaca buku, tidak boleh berisik. Kalau mau pinjam buku di perpustakaan itu banyak sekali buku-bukunya ya. Ini tempat di gurunya. Ini anak-anak ada meja kuning, ada meja merah, hijau, duduknya yang rapi. Terima kasih anak-anak. Semoga kamu betah di perpustakaan. Sampai di lab komputer. Ruang komputer biasanya digunakan untuk anak-anak belajar komputer. Setiap 1 minggu 1 kali pertemuannya agar anak-anak lebih pandai dalam ilmu teknologinya. Ruang kantor tata usaha SDN Ujung 13. Di sini biasanya tempat para petugas tata usaha untuk mengerjakan administrasi keuangan, kemudian laporan keluar masuk, legalisir, dan mutasi siswa. Ini adalah ruang guru SDN Ujung 13, tempat biasanya kami para guru berdiskusi tentang pelajaran, berceramah, dan beristirahat ketika sesudah selesai mengajar. Ruang guru ini bisa menampung 40 sampai 50. Untuk ruang sebelah kiri dilengkapi dengan ruangan komputer untuk guru. Kapan saja guru-guru bisa menggunakan komputer ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya setiap hari. Juga dilengkapi dengan ruang tamu apabila ada masalah dengan para wali murid, sehingga para wali murid dan guru bisa berkonsultasi di ruangan ini. Di sebelahnya ada ruang musola yang kecil, biasanya digunakan guru-guru untuk melaksanakan sholat apabila tidak berjamaah. Gedung A di lantai 2. Anak-anak kelas 4 berada di ruangan ini, sehingga anak-anak setiap hari bisa naik turun supaya semakin sehat badannya, dilatih untuk naik turun setiap hari pulang pergi. Tampak di sebelah kiri saya ada tanaman yang merambat, sehingga lorong ini tampak bersih, hijau, dingin, sejuk, dan asri. Ini adalah ruangan kelas 4A. Gurunya adalah Bu Yeni. Ini adalah ruangan kelas 4B. Gurunya nanti adalah Ibu Halimatu Sadia. Ada tanaman di bawah sini sehingga sekolah kita tampak lebih asri lagi. Karena tidak ada murid, ini ruangan kelas 4C. Gurunya adalah Bu
sebelah pojok sana ada dulu digunakan minum dan piringnya anak-anak, sehingga jika anak-anak nanti membawa piring dan gelasnya masing-masing. Langsung tembus ya dari lorong sebelah sana ke sini adalah ruangan kelas 6. Ruangan kelas 6 juga di sebelah kiri saya juga ada tanaman yang merambat, tanaman suruh-suruhan ini dibuat seperti ini supaya lebih dingin anak kelas 6 biar lebih konsentrasi belajarnya, karena kelas 6 itu nanti persiapan untuk UNAS. Banyak tanaman di kelas 6. Setiap pagi anak-anak dibagi untuk menyiram tanaman yang ada di bawah. Ini adalah ruangan kelas 4B. 6B. Sampai lorong sebelah sana, kelas yang paling pojok adalah kelas 6B. Masih banyak tanaman yang ada di SDN Ujung 13 ya. Seperti program kita membuat SDN Ujung 13 semakin bersih, asri, sejuk karena banyaknya penghijauan yang ada di SDN Ujung 13 ini. Ada tanaman cabai, kaktus, dan juga banyak tanaman yang lainnya. Tampak dari sebelah sini itu adalah jalan raya, sehingga ketika istirahat anak-anak bisa berdiri di sini sambil melihat pemandangan ketika istirahat sekolah. Dari bawah juga ada taman kecil yang ditanami pohon pepaya. Sampai di gedung B. Gedung B yang ditempati oleh kelas 6 ini juga dilengkapi kamar mandi siswa, sehingga murid kelas 6 tidak perlu turun untuk mencari kamar mandi. Tinggal langsung jalan saja, belok kiri ada 2 kamar mandi. Yang sebelah sini adalah kamar mandi laki-laki. Ini adalah tampak kamar mandi laki-laki kelas 6. Jadi murid kelas 6 ketika ingin ke kamar mandi dari ruang kelasnya tidak perlu turun ke tangga lagi. Di sebelahnya adalah kamar mandi untuk anak putri kelas 6. Yang di sebelah sini ada kamar mandi guru. Sebelum masuk ke kamar mandi putri, di sebelah kiri ada kamar mandi guru, sehingga guru-guru kelas 6 jika ingin ke kamar mandi tidak perlu lagi turun ke bawah. Gedung B juga dilengkapi dengan tangga untuk ke bawah, sehingga jika ingin ke gedung B bisa lewat dari gedung A, naik dari kelas 4 bisa naik dari sana. Kemudian jika ingin lebih dekat bisa turun lagi dari tangga yang gedung B. Setiap hari anak-anak turun naik tangga untuk melatih kekuatan otot kaki dan kesehatan guru-guru SDN Ujung 13 juga akan terus terjaga dengan berolahraga naik turun tangga. Masih di gedung B di lantai bawah digunakan untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 sengaja tidak ditaruh di atas sehingga khawatir karena masih kelas kecil. Di sebelah sini adalah kamar mandi putri untuk anak kelas 1 dan 2. Sebelumnya adalah kamar mandi guru.
2A adalah Bu Sri Hardiani. Dari lorong sebelah sini sampai sana adalah untuk kelas 1 dan kelas 2. Di pinggiran temboknya, karena untuk kelas kecil dilengkapi dengan gambar binatang dan gambar pemandangan, sehingga terus kelas 1 dan 2 kerasan berada di depan kelas, di dalam kelas, agar pembelajaran semakin nyaman dan menyenangkan. Di belakang gedung ini adalah tempat parkir sepeda murid-murid. Jadi habis dari gerbang utama masuk, sepedanya ditaruh di sebelah sini. Tempat parkir dilengkapi atap sehingga sepedanya anak-anak tidak khawatir kepanasan. Biasanya jika sudah masuk sekolah, tempat parkir ini penuh dengan sepedanya anak-anak. Karena murid di SDN Ujung 13 sangat banyak, sehingga dari sini sampai sana adalah tempat parkir sepeda dan ditata rapi, kelas 1 sebelah sini, kelas 2 sebelah sana, kelas 3 sebelah sana, sehingga tidak bertabrakan ketika pulang sekolah. Kita sampai di gedung C. Gedung C selain ada ruang kelas dilengkapi dengan kamar mandi untuk guru, khusus guru, kemudian sebelah sini adalah kamar mandi untuk murid. Kamar mandi murid dibagi dua, yaitu untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Masih di gedung C ditempati ruang kelas 3 dan 5 yang di bawah ditempati oleh kelas 3A dan B. Di atas ini juga masih banyak tanaman merambat. Juga ada penghalang ketika hujan, air tidak masuk ke lantai bawah. Ini adalah ruang kelas nanti digunakan untuk kelas 5A. Ini adalah Pak Halim. Di sebelah sini adalah tangga naik. Seperti yang saya katakan tadi, kelas 4, 5, dan 6 ruangannya ada di atas untuk melatih anak-anak berolahraga setiap hari. Sekolah SDN Ujung 13 sangat luas, lapangannya juga besar, gedungnya juga banyak. Ini adalah nanti digunakan ruang kelas 5B. Gurunya adalah Pak Rizal. Sebelah sini adalah ruang kelas 5C. Gurunya adalah Bu Diana. Maju terus ke depan. Di sini adalah ruang kelas 5D. Gurunya adalah Bu Endang. Di sebelah ruang kelas 5D juga dilengkapi toilet siswa. Jadi toilet yang ada di SDN Ujung 13 banyak sekali. Setiap gedung lantai atas dan lantai bawah dilengkapi dengan toiletnya. Ini toilet guru dan murid sebelahnya untuk siswa laki-laki. Dan ini adalah toilet siswa perempuan dan siswa laki-laki. Banyak tanaman yang ada di bawah. Masih tanaman merambat. Saya rasa cukup sekian perkenalan sekolah kita SDN Ujung 13. Mudah-mudahan nanti ketika masuk sekolah anak-anak senang melihat sekolah kita yang baru. Ketika liburan kemarin tidak ada tanamannya, sekarang tanamannya banyak. Selamat datang murid baru SDN Ujung 13.
Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.